Kisah ini bersetting pada zaman kerajaan Ayutthaya pada masa pemerintahan Raja Narai sekitar abad ke-17. Ada seorang nona bangsawan bernama Mai Karakade yang diperankan oleh Bella Rani yang cantik jelita, tapi sayang sifatnya kayak setan. Sadis banget, dikit-dikit menggampar tendang sana sini. Dan korban-korbannya adalah para pelayan yang malang, terutama kedua pelayan pribadinya sendiri yaitu Pin dan Yam. Pokoknya dia nggak ada hormat-hormatnya sedikit pun pada orang lain, bahkan pada orang tua sekalipun. Apalagi orang-orang yang statusnya lebih rendah daripada dia seperti para pelayan. Tapi walaupun begitu, Pin dan Yam tetap setia padanya. Sejak kecil dia sudah dijodohkan dengan seorang pria bernama Munmunton Dewa, yaitu Popeta Nawat. Tapi waktunya memanggil dia Pordet dan Karakade manggil dia Kunpi, atau kita panggil saja Pordet. Mereka dijodohin karena kedua ayah mereka sahabat karib. Lalu saat kedua orang tua Karakade meninggal dunia, ayah Pordet mengajak Karakade untuk tinggal di rumah mereka. Saat pertama kali melihat Pordet yang tampan rupawan, Karakade langsung cinta mati dan mencap Pordet sebagai miliknya seorang. Saking tergila-gilanya, dia sampai cemburu berat dengan siapapun wanita yang dekat dengan Pordet. Pastinya tidak ada seorang pun yang menyukai Karakade gara-gara sifatnya itu. Pordet juga benci setengah mati sama dia dan sengaja menunda-nunda pernikahan mereka. Tak peduli, biarpun ayahnya tetap kekeh menyuruh Pordet menikahi Karakade karena ayah tak mau mematahkan janjinya pada mendiang ayah Karakade. Pordet malah lebih tertarik pada wanita lain bernama Mayeng Janwat. Janwat ini sangat berbeda dari Karakade, dia lemah lembut dan baik hati. Pantaslah kalau Pordet suka. Ibunya Pordet juga suka sama Janwat. Tapi Karakade cemburu berat sama Janwat hingga suatu hari saat dia mengetahui kabar bahwa Janwat mau datang menemui Kunying Jumpa, yaitu ibunya Pordet, dia membuat rencana licik untuk membunuh Janwat. Ayutthaya ini kerajaan yang dikelilingi oleh sungai-sungai besar, jadi orang-orangnya kalau bepergian harus pakai perahu gitu. Nah, waktu Janwat naik perahu kecil menuju rumah Pordet, Karakade menyuruh Pin untuk menyabotase perahunya. Pin awalnya ketakutan, tapi Karakade langsung membulinya dengan kejam. Terpaksalah Pin harus menurutinya dan menyelam ke dalam sungai lalu menggoyang-goyang perahunya Janwat sampai orang-orang di atas perahu tersebut tenggelam. Untunglah Janwat berhasil diselamatkan oleh para pelayan pria, tapi salah satu pelayan wanita Janwat tak terselamatkan dan tenggelam. Kejadian itu sontak menghebohkan warga sekitar termasuk Pordet sekeluarga. Karakade langsung mengamuk-ngamuk waktu tahu yang mati pelayannya Janwat dan bukannya Janwat sendiri. Pin tak bisa tenang, takut Arwadang, pelayannya Janwat yang meninggal menghantuinya. Karakade sampai kesal mendengar keluhannya dan mengancam kedua pelayannya untuk tutup mulut dan bersikap seperti biasanya, tapi Yam tak bisa tinggal diam dan akhirnya memutuskan diam-diam keluar untuk mencari informasi saat Karakade sedang tidur. Kecuali Karakade, semua orang tak bisa tidur malam itu, gelisah menunggu hasil pencarian Dang. Tapi setelah beberapa lama mencari tanpa hasil, mereka akhirnya memutuskan bahwa Dang sudah pasti meninggal dunia. Yam yang mengumping mereka syok mendengarnya. Tapi saat dia diam-diam mau kembali ke kamar nonanya, dia ketahuan Pordet yang langsung curiga kalau mereka bertigalah pelaku kejadian ini. Yam panik dan berusaha menyangkal, tapi sikapnya jelas sangat mencurigakan. Apalagi saat Kunying menyuruhnya memanggil Karakade keluar, dia malah bilang kalau nonanya itu sedang tidur nyenyak. Parahnya lagi, saat pelayan pribadi Kunying Jumpa mencoba membungkam Karakade malah menendang dan mengusirnya keluar dengan kejam. Kesal, Kunying Jumpa menyerahkan masalah ini pada Pordet dan suaminya, sementara ia sendiri pergi ke kuil Chai untuk mendoakan mendiang. Rick yang adalah pelayan pribadi Kunying Jumpa berusaha menenangkan nyanyanya dengan meyakinkan bahwa jika mereka memiliki takdir cinta, maka mereka pasti akan menjadi belahan jiwa satu sama lain. Tapi jika tidak, mereka tidak akan menjadi belahan jiwa satu sama lain. Saat Kunying Jumpa masuk ke dalam kuil, kita tiba-tiba saja dibawa ke dunia masa depan, di mana ada rombongan mahasiswa arkeologi yang sedang mengawasi renovasi sebuah kuil kuno. Di antara para mahasiswa itu ada seorang wanita yang walaupun penampilannya gendut dan culun, tapi tampak jelas dia sangat mirip dengan Karakade. Dia adalah Kade Surang, namanya pun hampir mirip, tapi sikapnya sangat amat berbeda dari Karakade. Dia baik hati dan periang. Dia juga memiliki seorang teman dekat pria bernama Rengrit yang suka menggodainya. Kade Surang sangat menyayangi ibu dan neneknya. Hari itu hari terakhir mereka di sini dan dia sangat senang karena sebentar lagi akan bertemu dengan ibu dan neneknya lagi. Dari gambar sketsa pembangunan kuil itu, kita melihat kuil itu adalah kuil yang sama dengan kuil yang didatangi oleh Kunying Jumpa. Jadi mereka berada di tempat yang sama tapi di masa yang berbeda. Di sisi lain, Karakade sendiri baru keluar dari kamarnya setelah Kunying Jumpa kembali dari kuil. Dengan tampang tanpa dosa, Karakade pura-pura tak tahu apa yang terjadi dan kaget dengan gaya lebay saat diberitahu kalau pelayannya Janwat mati tenggelam. Tapi sayang, aktingnya kurang jitu karena saking lebaynya dia malah tak sengaja keceplosan menyebut nama Dang dan bagaimana kejadian itu terjadi dengan detail. Padahal mereka sama sekali belum menyebut nama Dang dan belum memberitahu bagaimana kejadian itu terjadi. Pordet jadi yakin 100% kalau pelakunya adalah Karakade dan semakin bersikeras menolak menikah dengannya.
Mending dia mati daripada nikah sama Karakade. Queen Jumpa pun langsung mendukung Pordet, tapi ayah masih ragu dan bersikeras ingin mempercayai Karakade. Hun Ying tiba-tiba punya ide bagus untuk mengetahui Karakade bersalah atau tidak, yaitu dengan mantra bulan. Mantra sakti milik keluarga Pordet yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mantra ini menggunakan kain milik mendiang untuk digunakan memanggil aura mendiang agar mendiang menunjukkan siapa yang bersalah atas kematiannya. Jika Karakade tidak bersalah, maka mantra ini tidak akan berpengaruh apapun padanya. Tapi jika dia bersalah, maka mantra ini akan membuatnya gila atau mati. Tepat saat mereka hendak melakukan ritual, langit seolah mendukung mereka dengan tiba-tiba mendung dan diiringi petir menggelegar. Yam yang ditugaskan memata-matai Pordet dengan ragu-ragu melaporkan masalah itu pada nonanya. Ping jelas ketakutan setengah mati, apalagi dialah yang menenggelamkan perahu itu. Karakade sinis meremehkan mantra itu dan ngotot mengatakan dirinya tidak bersalah karena pelakunya adalah Pin. Saat mereka mulai merapal mantra itu, Karakade mulai cemas melihat langit yang semakin gelap dengan petir bertalu-talu. Jelas-jelas dia mulai ketakutan, tapi tetap saja dia sok jaim meremehkan mantra itu. Dia yakin tak akan terjadi apapun padanya. Awalnya memang tidak ada pengaruh apa-apa, tapi saat seorang pelayan mulai menaburkan sesuatu ke dalam api ritual, seketika itu pula kulit Karakade mulai memerah dan tubuhnya merasa kepanasan. Badai semakin menghebat saat Pordet terus merapalkan mantra itu dengan penuh tekad dan membuat Karakade jadi semakin gelisah. Bahkan lama-lama dia mulai semakin menggila. Saat mereka memasukkan sesuatu ke dalam api untuk kedua kalinya, tiba-tiba saja muncul api gaib membakar tangan Karakade. Wih, serem, Karakade kontang menjerit histeris. Kedua pelayannya juga ketakutan berusaha menenangkan Karakade dan membaringkannya. Tapi kemudian Karakade jadi semakin panik saat tiba-tiba saja dia melihat bayangan iblis penjaga mereka yang datang untuk mencabut nyawanya. Karakade menangis ketakutan tak ingin mati, tak tahu harus bagaimana. Kedua pelayan meminta Karakade untuk berdoa lalu membantu Karakade menyatukan kedua tangannya. Karakade tampak mulai semakin melemah saat menangis sembari menatap kuil Chanitanaram dari jendela kamarnya dengan kedua tangan menyatu. Sebelum kemudian tubuhnya kaku tak bernyawa dengan mata terbuka. Sementara itu di dunia masa depan, Kade Surang dan Rengrit sengaja tidak ikut rombongan mereka pulang dan masih tetap berada di kuil Chanitanaram walaupun sudah malam dan gelap gulita. Tapi saat mereka sedang jalan-jalan mengelilingi kulit yang gelap dan seram itu, mereka malah bertemu hantu wanita. Yang tak lain adalah hantunya Karakade yang kotor membuat mereka kabur ketakutan. Mereka berusaha berkendara dari tempat itu secepat mungkin, tapi hantu Karakade ternyata membuntuti mereka. Shock, Rengrit jadi kehilangan kendali mobilnya hingga akhirnya mereka berdua mengalami kecelakaan yang sepertinya merenggut nyawa Kade Surang karena kemudian kita melihat awalnya berada di sebuah tempat antah berantah. Dan di sanalah Kade Surang bertemu dengan arwah Karakade yang memohon pertolongan padanya karena Karakade sekarang sedang dikejar-kejar penjaga neraka. Karakade dan Kade Surang saling berkenalan saat tempat antah berantah itu berubah menjadi neraka. Karakade memperkenalkan dirinya adalah Putri Paraya Rambolang dari Songkrai. Kade Surang bisa menduga kalau dia adalah hantu gentayangan dan langsung menawarkan untuk melakukan derma untuk arwah Karakade. Tapi kemudian muncul dua iblis penjaga neraka yang datang untuk menangkap Karakade. Karakade makin panik memohon-mohon Kade Surang untuk membantunya. Aku akan memberikan tubuhku padamu, ujar Karakade. Gunakan tubuhku untuk membuat kebaikan untuk menebus karma burukku. Tunjukkan pada semua orang bahwa Mai Karakade juga memiliki kebaikan. Dia bukan cuma orang jahat seperti yang mereka pikirkan. Kedua iblis penjaga neraka tiba-tiba menangkap kaki Karakade dengan cambuk api mereka yang kontan membuat Karakade semakin panik memohon-mohon Kade Surang untuk membantunya. Kedua arwah gadis itu berusaha saling mempertahankan genggaman tangan mereka, tapi akhirnya mereka pun terpisah dan terlontar ke tempat yang berbeda. Karakade ke neraka, sedangkan Kade Surang entah terpental kemana. Pada saat yang saat bersamaan, kita melihat mobilnya Rengrit terguling-guling sebelum kemudian terbakar, tepat di depan kuil. Dan tepat saat itu juga ibunya Kade Surang tiba-tiba tak sengaja menjatuhkan jam hingga pecah berkeping-keping yang kontan membuat ibu dan Kade Surang punya firasat buruk. Kedua pelayan Karakade menyalakan lilin-lilin penerangan untuk nona mereka yang telah meninggal dunia. Melihat langit di luar masih mengamuk, mereka pun segera menutup semua jendela. Kedua pelayan kontan menangis pilu meratapi kematian nona mereka setelah memastikan nona mereka benar-benar sudah tidak bernapas lagi. Tepat saat sebuah cahaya mendadak turun dari langit, lalu mayat Karakade mendadak terbangun sambil menjerit heboh yang sontak membuat kedua pelayan jejeritan ketakutan. Dengan takut-takut, ketiga wanita itu saling menatap satu sama lain dan langsung heboh kabur ke dua pojokan yang berbeda. Kade Surang yang berada dalam diri Karakade jadi kebingungan mengira dia lagi mimpi aneh. Aku mimpi jadi langsing, gumamnya. Tapi saat dia menatap Pindan Yam, kedua pelayan itu sontak ketakutan mengira nona mereka sudah jadi hantu yang menghantui mereka. Heran mendengar suara mereka, Pordet sekeluarga langsung pergi ke kamar Karakade untuk mengecek keadaan.
Dengan hanya berbekal satu lentera, Pordet pun masuk lalu perlahan mendekati pojokan tempat Kadesurang bersembunyi. Kadesurang pun perlahan bergerak mendekatinya dan langsung kesengsem. Gantengnya, mimpi yang sungguh indah. Pordet tak percaya melihatnya masih hidup. Mae Karakade. Kadesurang bingung mendengar nama itu, apalagi saat dia mengikuti Pordet keluar. Dia malah berhadapan dengan banyak orang-orang asing yang menatapnya dengan aneh. Kecuali ayahnya Pordet, yang malah tampak senang melihat Karakade masih hidup, yang jelas membuktikan kalau Karakade tidak bersalah. Saat Pordet bergerak mendekat, Kadesurang sontak bersiap tinju dan mengancamnya untuk tidak mendekat. Aku benar-benar akan menghajarmu. Pordet jelas heran melihat tingkahnya. Kunyit jumpa bahkan mengira dia sudah gila. Masih mengira ini mimpi gaji. Kadesurang langsung heboh menyuruh dirinya sendiri untuk bangun sekarang juga. Tapi bahkan setelah dia membuka mata lagi, dia masih ada di sana yang jelas saja membuatnya makin histeris minta pulang sambil terus menyuruh dirinya sendiri untuk bangun dari mimpi aneh ini. Saat akhirnya dia sudah bisa tenang, dia mulai tanya-tanya tentang siapa mereka dan ini di mana. Jelas saja pertanyaan ini semakin menyenangkan semua orang, apalagi dia juga menegaskan kalau dia bukan Karakade. Kunyit jumpa heran terus apa dia hantu yang merasuk Karakade. Kadesurang menyangkal tapi juga bingung harus menjawab apa. Tiba-tiba Kadesurang merasa haus dan mengeluh minta minum, tapi sepertinya dia menggunakan bahasa modern yang tidak mengerti Pordet dan jelas membuatnya heran. Dia bilang apa? Aku ingin air, tegas Kadesurang. Heran sekaligus prihatin melihat kebingungan Kadesurang yang ia kira Karakade, ayah Pordet menyerap pindahnya untuk membawa Kadesurang masuk kembali ke kamarnya sekarang juga. Tapi saat kedua pelayan mencoba menyentuhnya, Kadesurang langsung menampik tangan mereka dengan ketakutan. Pordet sinis, Karakade pasti baik-baik saja sekarang mengingat dia lari-lari dan menakut-nakuti pelayan seperti ini. Pindahnya berusaha menarik Kadesurang ke kamar, tapi Kadesurang terlalu ketakutan pada mereka hingga dia langsung mendorong mereka berdua dan akhirnya membuat dirinya sendiri oleng tepat ke arah Pordet. Saat Kadesurang bangun keesokan harinya, dia akhirnya sadar kalau semua ini bukan mimpi. Dia bahkan baru ingat pertemuannya dengan arwah Karakade waktu itu dan permohonan Karakade agar Kadesurang membantunya berbuat kebajikan dengan menggunakan raganya. Ingatan itu akhirnya membuat Kadesurang bisa menerima kenyataan ini dan akan menganggap semua ini sebagai tugas. Dia bahkan langsung heboh melihat tubuh barunya. Aku langsing. Apalagi saat dia mengaca dan melihat wajah barunya yang cantik jelita. Masih belum percaya, dia mencoba mencubit tangannya sendiri dan langsung meringis. Benar-benar bukan mimpi ternyata. Dua pelayan jelas bingung mendengar gumaman gajahnya. Karena Anda sudah meninggal dan kami bahkan belum mengkremasi Anda. Kadesurang berusaha meyakinkan mereka kalau dia tidak mati, tapi tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Kalau aku mati, bagaimana bisa tubuhku hangat begini? Kalau kalian tidak percaya, coba sentuh aku. Kalian boleh menyentuhku kapan saja, kata Kadesurang sambil mengulurkan tangannya. Tiba-tiba Kade ingin buang air besar. Saat mereka hendak mengantarkan Kade ke toilet lewat depan, mereka baru ingat kalau hari ini rumah kedatangan tamu seorang pria bernama Munreung. Munreung ini temannya Pordet. Saat Munreung naik perahu, kita melihat wajahnya dan ternyata dia memiliki wajah yang sama persis dengan Reungreut. Selesai buang air, Kadesurang maksa minta mandi sekarang juga hingga para pelayan pun membawanya ke sungai lalu membantunya dengan berbagai macam rempah-rempah yang digunakan untuk luluran. Kadesurang benar-benar antusiasis dengan segala sesuatu di dunia barunya ini, terutama karena semua hal-hal itu pernah dipelajarinya di universitas. Di luar, Pordet sekeluarga sudah berkumpul di meja makan. Saat Karakade keluar, dia santai saja berlari menghampiri mereka sampai membuat Kunyit jumpa makin sinis menyindir sikapnya. Dua pelayan sampai harus memberinya isyarat untuk jalan membungkuk. Mereka bahkan harus mengajarinya untuk cuci tangan dulu di baskom. Kesal, Pordet sontak membanting gelas ke meja dengan penuh amarah. Sungguh tak bisa dipercaya Karakade sudah melakukan dosa besar dan dia masih punya selera makan. Kadesurang yang tidak mengerti apa-apa jelas bingung dan kesal mendengar tuduhan Pordet. Tapi Pordet jelas tidak berpikir kalau Karakade tidak bersalah. Semua orang juga tahu kalau Karakade itu orang yang iri hati dan cemburuan pada orang lain. Sulit menyimpulkan dia tidak terlibat dalam pembunuhan seseorang. Kesal, ayah langsung pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Kunyit jempal pun langsung nyinyiran Kadesurang dengan sengit, sementara Kadesurang sendiri cuma bisa bengong tak mengerti. Tak tahu harus menanggapi bagaimana, Kadesurang akhirnya memutuskan beranjak bangkit. Tapi Kunyit jumpa sontak membentaknya lagi karena dia berdiri saat ada orang tua yang sedang duduk yang dianggap tidak sopan pada zaman itu. Karakade pun cepat-cepat membungkuk dan merangkak keluar. Aku sangat membencinya lebih dari apapun, ucap Kunyit. Flashback hari pertama Karakade datang ke rumah itu, para pelayan menyebutnya bak Tuan Putri Raja dengan siraman bunga dan lain-lain. Tapi saat Juang, yaitu pelayan pribadi Kunyit jumpa keluar dan memberitahunya bahwa
Tuan dan Kunying Jumpa sudah menunggu di dalam, tapi kemudian alih-alih bermulut manis pada calon mertuanya, Karakade malah kurang ajar berkomentar bahwa Kunying Jumpa ternyata jauh lebih tua daripada yang dia kira. Jelas saja semua orang kaget mendengar komentar tidak sopannya. Kunying Jumpa dan Pordet pun langsung tak suka padanya. Tapi Karakade sama sekali tidak tampak peduli dengan semua itu dan fokus memperhatikan calonnya. Dia benar-benar kesengsem dengan ketampanannya dan langsung cinta mati pada Pordet. Suatu hari saat dia diam-diam mengawasi Pordet yang sedang ada adu ayam, Karakade dengan senyum jahatnya memberitahu Pin dan Niam bahwa siapapun wanita yang berniat mau merebut calonnya itu, maka dia bersumpah tidak akan membiarkan wanita itu hidup. Tapi kemudian datanglah Mayang Janwart ke rumah mereka membawakan makanan dan rangkaian bunga melati yang dia buat sendiri. Sikapnya yang lemah lembut, anggun, dan sopan jelas membuat Kunying Jumpa dan Pordet menyukainya. Pordet dan Janwart bahkan saling lirik-lirikan malu-malu yang tak luput dari tatapan tajam Karakade. Raut wajah Karakade sontak mengeras penuh dengan kebencian pada Janwart. Suatu hari saat seorang pelayan rumah menolak perintahnya dengan alasan harus menyiapkan barang-barangnya Kunying Jumpa, Karakade sontak menendangnya dan menghajarnya dengan kejam. Untung saja Kunying Jumpa datang saat itu juga, si pelayan pun selamat. Kunying benci setengah mati pada Karakade dan langsung protes pada suaminya, tapi ayah Pordet tetap bersikeras mau menepati janjinya dengan mendiang sahabatnya untuk menikahkan anak-anak mereka. Di kamarnya, Kade Surang yang penasaran dengan kejadian tadi memutuskan untuk menginterogasi kedua pelayannya. Dengan alasan hilang ingatan, dia tanya kenapa semua orang di rumah ini membencinya kecuali ayahnya Pordet. Awalnya mereka diam saja, tapi kemudian Niam akhirnya memberanikan diri menjawabnya. Dia tidak bisa tidak mengingat kekejaman Karakade padanya dan Pin dulu. Pernah suatu hari Karakade lewat di dapur dan mendengar dua orang pelayan menggosipkan kekejamannya pada Pin dan Niam. Karakade sontak ngamuk-ngamuk melabrak mereka dan langsung menghajar mereka seperti orang gila. Suatu hari dia melihat Janwart lagi-lagi datang bertamu, tapi kali ini dia datang bersama ayahnya dan lagi-lagi dia melihat Pordet dan Janwart saling lirik-lirikan malu-malu yang jelas saja membuatnya cemburu berat. Sejak saat itu kebenciannya pada Janwart jadi semakin berlipat ganda. Kade Surang melongok lebar saking kagetnya mendengar semua cerita kekejaman Karakade. Jahatnya. Malam harinya Kade Surang bermimpi buruk tentang Karakade yang diseret ke neraka. Dia jadi tidak bisa tidur lagi gara-gara itu dan memutuskan untuk keluar kamar. Sembari melihat bulan purnama yang indah di langit, Kade Surang termenung sedih memikirkan permintaan Karakade untuk mengambil alih tubuhnya dan berbuat kebajikan dengan menggunakan tubuhnya. Aku akan melakukan dharma untukmu, Karakade, janji Kade Surang. Saat dia berbalik, ada Pordet di belakangnya dan menanyakan maksudnya melakukan dharma. Kade Surang takut dan menolak menjawab. Kade Surang langsung pasang kuda-kuda dan mengancam Pordet untuk tidak mendekat. Dia benar-benar akan melawannya kalau Pordet sampai berani macam-macam. Pordet makin heran melihat tingkahnya, dia sudah gila rupanya. Dan begitu kembali ke kamar, dia langsung menangis. Puas meluapkan kesedihannya, Kade dengan cepat menghapus air matanya lalu mulai tanya-tanya tentang dunia yang ditinggalinya ini. Para pelayannya heran karena Kade Surang sering memakai kata modern yang tidak mereka mengerti. Sebelum tidur, Kade Surang ingin menyikat gigi. Saat Kade mulai menyikat giginya, Pin berkomentar heran karena baru kali ini dia melihat ada orang sikat gigi sebelum tidur. Ini ada atau lihat, kata Kade Surang sambil menampilkan deretan gigi putihnya. Pipin, Piam, kalian cantik loh. Pin dan Niam sontak nyengir bahagia memperlihatkan deretan gigi hitam mereka yang lucu. Tepat saat Kade Surang membuang air kumurnya lewat jendela, dia malah memergoki Pordet sedang mengintipnya. Malunya. Pordet langsung menunduk sambil pura-pura baca buku. Sebelum berbaring di ranjangnya, Kade Surang tak lupa sembahyang terlebih dulu, tapi dia sulit memejamkan mata karena merindukan ibu dan neneknya. Teringat bagaimana dulu dia dan keluarganya selalu melakukan dharma pada biksu dan dia selalu merasa bahagia setiap kali melakukan itu. Setelah Kade Surang selesai berpakaian sendiri, ia masih memeriksa tatanan bajunya dan mengeratkan ikatan roknya yang agak longgar. Di ruang tengah, ia mendapati Kunying Jumpa beserta kedua pelayan pribadinya sedang mempersiapkan dharma pagi untuk biksu. Dengan antusias dia juga ingin ikut. Dia juga memanggil kedua pelayannya dengan sebutan Pi supaya pelayannya senang. Kunying lebih heran lagi mendengar bahasanya yang rada aneh. Saat matahari terbit, Karakade sudah duduk di dok bersama yang lain sambil menata bunga-bunga lotus yang akan mereka dermakan pada biksu nantinya. Sebuah tindakan yang kotor membuat Kade Surang termenung sedih, teringat akan keluarganya dan bagaimana dulu neneknya juga pernah menaruh tangan Kade Surang di pangkuan nenek saat nenek menuang air suci. Saat selesai, Kade Surang tanya apakah biasanya mereka hanya memberikan 5 dharma. Saat hari Buddha nanti, mereka akan pergi ke kuil untuk melakukan dharma dan berdoa. Kade Surang juga ingin ikut. Awalnya Kunying terlihat tidak senang, tapi akhirnya dia mengizinkannya. Saat mereka masuk, mereka melihat Pordet hendak pergi. Kunying memintanya untuk membawa Kade Surang ke pasar.
Dia mau membeli beberapa barang untuk Derma. Podet sontak menatapnya dengan heran dan Kade Surang langsung tersenyum sangat manis padanya. Senyuman manis Kade Surang sepertinya ampuh. Podet sama sekali tidak menolak, tapi dia sedang sibuk sekarang dan baru punya waktu sebelum jam minum teh nanti. Setelah Podet pergi, dia langsung bersorak gajah yang jelas saja membuat semua orang menatapnya aneh dan tak suka. Maklum, itu kan sikap yang tidak anggun. Siang harinya, saat Kade Surang sudah siap, Podet masih juga belum datang. Dengan santainya, dia melompat untuk melihat apakah Podet sudah datang. Tapi tetap saja dia tidak kelihatan. Podet masuk saat itu lalu memerintahkan Joy untuk menyiapkan 3 perahu. Mei akan ikut denganku, ucapnya dengan wajah kesal lalu keluar mendahului mereka. Kade langsung melompat-lompat saking antusiasnya, tapi saat dia melompat melewati pintu, tiba-tiba saja Podet sudah ada di hadapannya dan jadilah dia jatuh ke pelukan Podet dan membuat jarak wajah mereka jadi sangat dekat. Mereka begitu larut dalam momen itu sampai-sampai Podet tidak sadar kalau dia sedang menatap Kade sambil senyum. Tapi kemudian dia menyadari ada para penonton yang sedang menatap mereka dan Podet langsung mendorong Kade darinya. Kade yang tidak pernah naik perahu bingung bagaimana harus menaikinya. Dia bahkan senang bukan main saat akhirnya bisa menapakkan sebelah kakinya di perahu. Tapi saat dia hendak mengangkat kaki satunya, dia malah kesandung dan oleng tepat ke pangkuan Podet dan lagi-lagi membuat wajah mereka jadi sangat dekat. Semua pelayan sontak memalingkan muka. Mereka tampak begitu larut dalam momen itu. Podet bahkan tidak mendorongnya kali ini. Tapi kemudian Kade mesem geli seperti sedang menertawi Podet yang jelas saja membuat Podet malu. Kade cepat-cepat menarik diri sambil meminta maaf. Kesal, Podet langsung mengomeli para pelayannya dan menyuruh mereka untuk segera mendayung. Sepanjang perjalanan, Kade benar-benar antusias melihat sekitarnya. Sungguh tak bisa dipercaya dia benar-benar berada di kerajaan Ayutthaya pada masa pemerintahan Raja Narai. Sejarah yang dulu hanya dia belajari di universitas, sekarang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Benar-benar persis seperti yang ada dalam Gomken Dukupudru. Melupakan kesedihannya, Kade terus kepo tanya ini dan itu, dan walaupun Podet rada-rada ketus, dia tetap berbaik hati menjawab semua pertanyaan Kade. Melihat Kade yang tampak begitu penasaran memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya, Podet dengan sabar memberitahunya tentang segala sesuatu yang mereka lewati. Setibanya di pasar kain hutan kuning, Podet dengan manisnya mengeluarkan tangan untuk membantu Kade turun, tapi Kade malah sengaja usil mengacukannya lalu turun sendiri dari perahu sambil cekikikan. Janwat datang lagi membawakan karangan bunga melati untuk Kuing Jumpa, sekaligus meminta Kuing Jumpa untuk meminjamkan 2 pelayan terbaiknya ke rumah mereka untuk membantu persiapan sebuah acara. Kuing Jumpa setuju tanpa ragu, ia akan mengirim 2 pelayannya hari ini. Di sisi lain, saat di pasar, Kade meminta Podet mengantarkannya melihat-lihat istana, tapi Podet menolaknya. Kade berusaha memujuk Podet untuk membawanya sampai akhirnya Podet setuju, tapi dia menegaskan bahwa Kade harus menunggu di dermaga jika pekerjaannya belum selesai. Kade tidak boleh kemana-mana sampai dia kembali. Bisa Kade melakukannya? Maka mereka pun pergi ke pasar Nanci melewati Bompet, Benteng Pet, sebuah benteng yang membuat Kade teringat akan ajaran dosennya bahwa Bompet adalah sebuah benteng yang cukup penting di Ayutthaya, karena itu adalah benteng terdepan untuk menerima barang dagangan dari laut. Benteng Pet, rasanya sungguh terberkati bisa melihatnya langsung, seru Kade sambil bangkit dari duduknya agar bisa melihat benteng itu. Bahkan saking antusiasnya dia langsung dada-dada ke para penjaga benteng yang jelas saja membuat para penjaga kebingungan. Dia melihat ada banyak sekali kapal-kapal dagang di sekitar tempat itu. Setibanya di pasar itu, Kade agak kesulitan berdiri dan langsung mengeluarkan tangannya berharap Podet akan membantunya. Tapi tidak, Podet malah langsung ngeloyor meninggalkannya. Di pasar, seorang bapak tanpa sengaja menabrak salah seorang farang yang sombong. Sontak farang itu memarahi bapak itu. Kade yang melihat itu tidak terima dan dengan berani memarahi farang itu. Farang ingin menggamparnya, tapi seorang farang lain yang adalah bos mereka melerainya. Seorang wanita cantik bernama Maria yang adalah anak dari bapak tadi datang dan menanyakan apa salah bapaknya. Melihat kecantikan Maria, farang itu menyadari pertengkaran itu, tapi dia tidak akan lupa dengan Kade, wanita bermulut tajam yang lebih berani dari pria. Santing langsung nyinyir menghina Kade dalam bahasa Prancis. Dia kira Kade pasti tidak mengerti, tapi yang tidak disangkanya Kade ternyata paham betul setiap kata yang dilontarkannya. Kade tidak terima dan langsung balas mengejek Konstantin dalam bahasa Prancis juga. Konstantin tersenyum sinis mendengarnya, tapi dia tidak mempermasalahkannya lebih jauh lalu pergi. Pin penasaran Kade tadi ngomong apa ke para farang itu tadi. Kade berbohong mengklaim kalau dia cuma ngomong ngawur. Di sisi lain, Janwat sedang melamun menatap pintu. Jelas-jelas ia mengharapkan kedatangan Podet. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang tak lama kemudian dan Janwat langsung sumringah seketika.
Yang tidak disangka-sangka semua orang, Kade menyapa Janwat dengan ramah, tapi dia mengucapkan salam sapaannya dengan memakai sapaan modern yang tidak dimengerti semua orang. Kade ingin memegang tangan Janwat, tapi keramah tamahannya yang sama sekali tidak sesuai dengan sifat Kade yang asli itu membuat Janwat semakin curiga dan langsung menarik tangannya dari Kade. Saat dia kembali ke kamarnya, Kade ngedumel mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia seharusnya tidak menyukai Janwat. Soalnya Janwat itu mau merebut Podet dari Kade. Tapi tidak ding, kalau Janwat mau ambil saja dia. Setelah Janwat pergi, Podet dan Kuying jumpa langsung membicarakan situasi aneh ini. Podet berpikir kalau itu pasti cuma karena efek dari mantra bulan yang membuat Kade hampir mati. Saat keduanya sibuk berdiskusi, Kade berusaha menguping entah apakah Podet dengar karena tiba-tiba saja dia menoleh ke arah Kade. Pindahnya langsung bergegas kabur, tapi Kade malah masih jongkok di sana. Jadilah dia ketahuan Podet dan terpaksa harus menuruti perintah Podet untuk keluar dari persembunyiannya, lalu duduk di depan untuk disidang. Podet kesal dan menuduh Kade adalah hantu yang memasuki Kade. Kade menegaskan kalau dia bukan hantu dan balik menyalahkan Podet sebagai penyebab dirinya berubah. Dia jadi bicara tidak jelas kayak orang gila seperti ini karena efek dari mantra bulan. Podet harus bertanggung jawab dalam masalah ini karena dialah yang merapal mantra itu, mengutuknya dan menuduhnya membunuh seorang padahal dia bahkan tidak terlibat. Podet malah jadi semakin emosi dan langsung membentak Kade untuk berhenti bicara tidak sopan seperti itu. Kade menyangkal dia cuma bicara kebenaran. Podet tambah marah dan terus memarahi Kade. Sakit hati, Kade langsung balik ke kamarnya dan menangis. Ia memikirkan kembali semua cerita kedua pelayannya tentang berbagai macam kejahatan Kade yang asli. Kade mulai bisa memaklumi sikap dan ucapan kasar Podet padanya. Podet pasti sangat membencinya. Tapi saat menatap bayangan diri Kade di cermin, Kade memutuskan kalau dia harus melakukan sesuatu. Sementara itu, Kuying bertanya tentang hasilnya pada Podet, apakah Kade benar-benar hantu, tapi Podet masih tidak yakin karena Kade masih hidup. Dan bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya, bye-bye.